Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, saya Dedi Kurniawan dari SMA Negeri Nibung Musi, Lawas Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan pada diseminasi budaya positif pada webinar yang saya lakukan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, tentunya melalui profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini terkait dengan disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk suatu kepatuhan. Nah, dalam disiplin positif juga merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang mampu seseorang kontrol perilakunya dalam keadaan sadar. Serta sebagai pendidik, kita tujuan untuk menuntun murid menjadi yang baik. Di sini nilai-nilai kebajikan universal, mulai dari nilai kebajikan sifat-sifat positif manusia, kemudian hal itu disepakati oleh bersama lintas agama, suku, bangsa maupun latar belakang melalui profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga selanjutnya terkait dengan motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Adapun yang pertama dan kedua itu motivasi eksternal, dan yang terakhir motivasi internal. Lantas keyakinan kelas, pertanyaannya adalah mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Tentu kita semua akan mengetahui jawabannya. Nah, selanjutnya adalah poin terkait tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, serta yang terakhir adalah penguasaan. Adapun dari 5 posisi kontrol guru terhadap murid, pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah posisi yang paling efektif yaitu sebagai manajer. Nah, di sini ada segitiga restitusi dalam menghadapi pelanggaran aturan yang dilakukan oleh siswa, mulai dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada pamflet tentang video diseminasi saya pada budaya positif yang saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Alhamdulillah telah terlaksana dengan baik. Mari di sini kita saksikan bersama-sama video diseminasi budaya positif saya. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di webinar kita pada malam hari ini. Ini webinar dari Kombel Fisika. Fisika apa, Bu Vera? Fisika ya. Grafik. Ya. Aduh. Grafiti ya. aja. Ibu, hari ini Grafiti. Hari ini perkenalkan diri dulu, saya Andri Setiawan, saya merupakan host pada webinar kita pada malam hari ini. Temanya adalah merajut harmoni, membangun budaya positif di sekolah. Dan kali ini kita ada 2 narasumber ya. Yang pertama ada Pak Dedi Kurniawan SPD, calon guru penggerak angkatan 11, dan yang kedua itu ada Ibu Mary Juniarti SPD, juga calon guru penggerak angkatan 11. Dan sebelum kita mulai Bapak Ibu, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan, diberikan kelancaran, dan menjadi hitungan ibadah bagi kita semuanya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dalam hati berdoa, dimulai. Berdoa selesai.
Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka webinar kita pada malam hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat saja tentang pelaksanaan webinar kita pada malam hari ini. Jadi tujuan webinar kita malam hari ini adalah berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah ya. Jadi ada dua narasumber pada malam hari ini, ada Pak Dedi dari SMA Negeri Nibung dan juga ada Bu Mary Juniarti dari SMA Negeri Karangdapo ya. Betul, Bu Vera? Ya, baik. Setelah ada sesi dari narasumber nanti, Bapak Ibu silakan saja bagi yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan melalui raise hand ya, tombol raise hand-nya diangkat saja, klik ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab dan akan langsung saja dijawab oleh kedua narasumber. Baik Bapak Ibu, silakan Pak Dedi, lanjutkan Pak Dedi. Oke, lanjut Pak Andre ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah masih memberikan kita kesempatan nikmat, kesempatan waktu, kesempatan jasmani, begitu juga kesempatan rohani, sehingga alhamdulillah dengan adanya nikmat tersebut Bapak Ibu semua tentunya tergerak hatinya, alhamdulillah bisa gabung login ke Kombel kita, ke majelis lah ibaratnya, kita ini majelis ya, majelis ilmu soalnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan sama-sama saling bertukar pengetahuan, bertukar ilmu, dan tentunya mudah-mudahan cara kita ini mudah-mudahan nanti dapat dihitung amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dapat menjadikan kemudahan kita dalam mendidik anak-anak kita, mendidik siswa-siswa kita di sekolah kita masing-masing terkhususnya, dan tentunya mudah-mudahan dengan itu semua dapat menjadikan jalan kita, memudahkan nanti timbangan amal kita di al-mizan nanti, di timbangan hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dari berbagai macam sekolah sudah gabung di Kombel kami ini, Kombel kita bersama ini, tentunya dalam rangka berbagi ilmu, ya, dalam rangka berbagi pengalaman, berbagi praktek baik, dan tentunya saya sendiri pertama yang ingin saya sampaikan bukan selaku narasumber sebenarnya, tapi ya sedikit berbagi ilmu saja, dan tentunya saya sadari bahwa diri saya bukan yang terbaik di antara ibu-ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu semua lebih dari saya, lebih ilmunya, lebih segala-galanya mungkin dari saya. Makanya saya mungkin sedikit agak ini, cuman tidak apa-apa. Saya berkeyakinan sesuai dengan kata wong Palembang, katanya kata wong Komering lah, karena aku dari Komering Bu ya, sebelumnya dari Oki. Kata wong Komering itu undur makola wala tandur mankola. Artinya itu lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan, siapa yang berbicara. Nah itu Jong Komering tuh ya. Jadi itulah mungkin menjadi prinsip saya ya, walaupun saya mungkin ilmunya sedikit ya, mungkin dari sedikit itulah mungkin yang bermanfaat bagi kita semua. Itu yang terpenting Bu ya, ilmu yang bermanfaat. Oke ibu-ibu semua, bapak yang berhubung, terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Andre, kemudian Bu Era yang sudah memfasilitasi kami di ruang berbagi ini. Tentunya mudah-mudahan itu semua menjadi amal ibadah kita sama-sama semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama saya di sini memperkenalkan lebih Bu ya. Mungkin kita semua kan dari berbagai macam sekolah ya. Mungkin dari SMA Nibung saya sendiri ada, dari SMA Rupit, dari SMA Karangdapo, dari SD dan berbagai macam sekolah. Mungkin kita
tidak berjumpa tatap muka, tapi berjumpa lewat media dunia maya ya. Jadi mungkin kalau misalnya ketemu aku di Rupit, hanya pola dikit-dikit, sedang tidak kenal itu. Jadi kan harus kenalan dulu gitu. Oke, ibu-ibu semua, Bapak-Bapak Kurniawan, saya diamanahi selaku pengampu mapel PAI di SMA Negeri Nibung Musirawas Utara. Asal saya sendiri dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, ya, di Kecamatan Tanjung Lobo. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi warga Nibung, warga Musirawas Utara, karena KTP saya, rumah saya di sini juga sudah rumah di sini, jadi insya Allah sudah jadi warga negara Nibung, dan insya Allah kita semua bersama-sama bersaudara. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi praktek, sedikit berbagi ilmu lah ya kepada Bapak Ibu semua, bukan menggurui tentunya. Ini dapat menjadi bahan diskusi kita bersama nanti setelah pemaparan atau mungkin ketika penyampaian mungkin ada yang ditambahkan boleh. Jadi kita santai saja Bapak Ibu ya. Jadi jangan dianggap semua ilmu yang saya berikan itu harus diterima, tidak. Boleh diprotes, boleh ditambah, boleh ditendang, boleh ditolak, semuanya boleh. Itulah namanya merdeka. Ya Pak Andre ya. Oke, sebelum itu saya izin share screen dulu Bu ya. Share screen dulu. Sudah muncul Pak Andre share screen saya? Sudah Pak, sudah tampil Pak. Sudah ya? Ya sudah Pak. Sudah tampil ya. Bentar. Saya berbesar. Oke, perkenalan tadi sudah. Ya, sebelumnya itu nanti perkenalan juga ada pemateri yang kedua nanti dari Bu Mary dari SMA Rupin. Nanti biar perkenalan, biar beliau langsung saja memperkenalkan diri beliau. Kita langsung materi saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai materi, kita sedikit kuis ya, sedikit kuis untuk melatih fokus kita, melatih konsentrasi kita supaya lebih menerima apa yang nanti disampaikan. Yaitu kuisnya tebak gambar. Nah, ya tebak gambar. Jadi nanti kalau sudah dipaparkan gambarnya, yang ingin menjawab bisa raise hand nanti, dan mungkin Pak Andre bisa nanti membuka atau menunjuk siapa yang nanti angkat tangan. Oke, kita tampilkan gambar yang pertama. Nah, nampak ibu-ibu semua, Bapak Ibu? Nampak ya? Oke, silakan. Jadi Bapak Ibu semua, kira-kira gambar apa lah itu Ibu, Bapak? Yang ingin menjawab silakan raise hand-nya. Oke, Bu Kumalasari. Silakan Bu Kumalasari buka mikrofonnya. Itu gambar kupu-kupu. Oke, gambar Kayak kupu-kupu. Bu Kumalasari. Kita buktikan apakah benar gambar ini gambar kupu-kupu ya Bu ya. Kita buktikan 1, 2, 3. Oke, ternyata jawabannya salah Ibu. Ternyata gambarnya gambar gajah. Siapa Ibu? Pakai sayap kupu-kupu. Oke, kita lanjut. Masih salah jawabannya Bu ya. Oke, Oh, kita ya, cari sudah. nanti siapa jawaban yang benar ya, dari tebak gambar ini ya. Insya Allah nanti kita kasih sedikit hadiah lah. Kita lanjut gambar yang kedua. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin menebak gambar apa itu Bapak Ibu? Esennya. Oke, silakan Bapak Ibu, boleh apa saja? Sebenarnya itu tempurung kura-kura. Tapi pasti berevolusi lagi nanti.
Oke, tempurung kura-kura ya. Kita Bu Kemalanya sudah menebak tempurung kura-kura, tapi sudah menebak bukan kura-kura katanya. Kita buktikan Bu ya. Walah, ternyata bukan Nah, kura-kura kan ya, betul. ternyata bebek. Jawabannya benar Oke. cuma di Lanjut ini. gambar yang selanjutnya. Oke, gambar yang selanjutnya. Yang lain mungkin selain Bu Kumala ada yang menebak gambar apa ini? Oke, Bu Mary, silakan Bu Mary. Nah, ini perwakilan dari semua kami, alhamdulillah. Bu Mary, silakan Bu Mary. Buka mikrofonnya. Apa ya, kucing ya? Oke, gambar kucing ya. Kita buktikan apakah benar gambar kucing. Oke, ternyata Astaga. gambar ayam bangkok rupanya. Ayamnya Ayam Pak Andre bangkok. di rupanya berevolusi. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Marah nanti guru biologi, Pak. Kita masuk menilai kodrat ini, kodrat hewan. Oke, kita langsung masuk ke materi Bapak Ibu. Pertama yang ingin kita bahas adalah masih buka Bapak Ibu, masih terpampar materi saya? Masih Pak, masih ada Pak. Yes. Kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Oke Bapak Ibu, sebetulnya sekarang kita masuk ke kurikulum merdeka. Jadi tuntutan guru itu adalah memberikan pelayanan pembelajaran yang tentunya pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan siswa kita. Mungkin istilah baru, istilah yang baru mungkin sudah baru familiar di telinga kita adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang menyediakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan siswa. Nah, Bapak Ibu semua, yang saya ingin bahas tentunya sudah familiar juga dengan istilah pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Ini mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, dari ini semua mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Namun yang saya ingin bahas di sini adalah dari ke-6 profil pelajar Pancasila ini, Ibu, inilah menjadi landasan kita dalam memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswa kita. Hal ini tentunya saya rangkum. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, saya rangkum pembelajaran profil pelajar Pancasila ini, saya rangkum ke dalam sesuai dengan keyakinan kita bersama. Mungkin saya yakin mayoritas di sini Muslim ya. Ini sebenarnya pembelajaran atau profil pelajar Pancasila ini sudah tercakup dalam pembelajaran Al-Quran. Jadi sehingga Bapak Ibu, kalau kita benar-benar memang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, sebenarnya itu cukup bagi kita sebagai guru untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa kita. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada yang namanya beriman bertakwa, ada namanya berakhlak mulia. Begitu juga Quran mengajarkan mandiri. Al-Quran juga bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Semua ini ada dalam Al-Quran. Jadi yang saya tekankan adalah mari kembali kepada fondasi atau pedoman hidup kita sebagai umat Islam yang ini Muslim ya, yang sebagaimana keyakinan kita, karena landasan itu semua di dalam Al-Quran bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang terbaik. Untuk pembelajaran paradigma baru ini kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Dan juga pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ini yang saya tekankan Bapak Ibu di poin ini adalah kita itu harus memberikan pembelajaran yang tentunya harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Jadi pembelajaran pada kurikulum merdeka ini kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman mereka. Pada zaman sekarang
sudah zaman teknologi. Nah, jadi kita harus memberikan pelayanan pembelajaran sesuai dengan teknologi sekarang. Apalagi mungkin kita para guru-guru harus mengupgrade diri kita, jangan sampai dikatakan guru yang gaptek, gagap teknologi. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya, mengikuti perkembangan zaman, supaya jangan sampai murid itu lebih pintar daripada guru, atau bahasanya jangan sampai murid itu lebih pacak daripada murid itu lebih pacak daripada guru. Jadi kalau istilah kata-kata mutiara Arab itu mengatakan fugdanu syai' la yu'ti. Kata artinya itu jikalau kita tidak punya apa yang akan kita berikan, maka kita tidak akan bisa memberi. Jadi tentunya kita harus senantiasa mengupdate pengetahuan kita, kompetensi kita, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara terkait pembelajaran paradigma baru ini, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak itu pada dasarnya sudah memiliki garis-garis dasar mereka semenjak mereka lahir ke dunia ini. Jadi bukan mungkin mindset kita sebelumnya itu anak itu seperti kertas kosong, ya, yang mana orang dewasa lah yang akan menulisnya, mau nulis apa terserah orang dewasa. Itu salah menurut Ki Hajar Dewantara, kurang tepat. Yang tepatnya itu anak itu semenjak lahir sudah membawa garis-garis bawaan mereka, yaitu kodrat alam mereka, bawaan mereka sejak lahir. Nah, dari garis-garis tersebut masih kabur, masih belum terlalu jelas, masih kabur. Sehingga dari garis itu pula nanti tugas kita lah sebagai guru untuk menebalkan garis-garis positif, ya, menebalkan garis-garis tersebut sehingga garis-garis positif itu dapat membuat mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, tentu juga ini juga selanjutnya guru juga diibaratkan sebagai petani. Nah, petani itu yang namanya petani, kita sebagai guru sebagai petani, siswa itu sebagai tanamannya. Nah, sebagai petani tentunya kita tidak bisa mengubah kodrat dari tanaman itu. Misalnya nih, Pak Andre sebagai petani ingin menanam singkong, tapi dia pengen panennya padi. Tidak masuk Juang Palembang tuh, tidak akor. Nanam singkong, ya manennya singkong. Tidak mungkin nanam singkong manennya padi, tidak masuk. Nah, begitu juga kita sebagai murid, kita tidak bisa mengubah kodrat murid itu. Tapi sebagai guru, kita bisa merawatnya, menuntun. Sebagai halnya petani tadi, dia hanya bisa merawat singkong tadi, dipupuknya, disiramnya, dihindarkan dari hama, dan lain sebagainya. Itulah tugas petani. Ya, bukan merubah kodratnya. Nah, begitu juga kita sebagai guru, kita tidak bisa merubah kodrat anak itu sesuai apa yang kita inginkan. Tidak bisa. Kita hanya bisa menuntun anak itu menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang bermanfaat, manusia yang lebih berguna bagi segalanya. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu semua tentunya menjadi landasan kita sebagai guru adalah profil pelajar Pancasila, tentunya sesuai dengan kurikulum sekarang. Atau mungkin secara umumnya kita lagi kembali kepada manhaj kita, menjadi kembali kepada pedoman kita sebagai umat muslim, kembali kepada Al-Quran. Insya Allah apa yang kita ajarkan sesuai dengan Quran, maka itu sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan pemerintah, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, selanjutnya perubahan paradigma ini tentang teori kontrol, ya. Saya bacakan sedikit ya, perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ada si A dan si B. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau suatu sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja dapat membuka kepalan tangan. Jadi ini teori ini Bu, saya simpelkan saja. Ini tentunya kita apabila kita memiliki sesuatu yang berharga bagi kita, kemudian ada orang lain yang ingin membuka barang tersebut yang berharga yang sudah kita simpan itu. Nah, dengan berbagai macam cara, apakah kita membukanya
atau tetap mempertahankan kepawalan tangan itu. Itu maksud dari cerita ini. Nah, kita untuk membahas ini kita masuk ke kita masuk ke teori kontrol, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini kita ibaratkan kita sebagai guru, apakah kita seutuhnya bisa mengontrol siswa kita? Nah, ini kita bahas adalah ilusi kontrol. Pertama yang kita bahas adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, tentunya dalam hal ini, apakah memang guru itu dapat seutuhnya bisa mengontrol murid, ataukah sebaliknya? Nah, misalnya contoh ringannya Ibu, Bapak, kita misalnya nyuruh anak untuk memakai baju sesuai seragam. Nah, murid itu ikut sesuai dengan perintah kita. Sebenarnya perintah kita itu seutuhnya tidak bisa mengontrol perilaku murid itu. Apakah memang bisa menurut ataukah tidak? Kalau memang dia apa yang kita, maka seutuhnya dia telah mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Nah, apakah murid itu bisa menolak? Bisa. Karena yang bisa menentukan gerak atau kontrol seorang sendiri, bukan orang lain. Ini teori kontrol ini. Terus semua penguatan efektif dan manfaat, terus bahwa kritik dan membuat menguatkan karakter, atau bahkan ilusi orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini penting. Mungkin ya sebagai orang misalnya Ibu, apakah kita bisa seutuhnya memaksa anak kita? Ya, mungkin kita sebagai orang tua merasa bisa. Nah, namun dalam teori ini mengatakan bahwa sesuatu hal lain ini hanya bersifat sementara, temporer, hanya bisa sementara. Karena kalau perintah itu, nah selanjutnya di sini sedikit saya bahas adalah pilihan. Di sini teori kontrol dan stimulus dan respon. Nah, di sini dikatakan bahwa Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Di sini pada stimulus respon seolah-olah orang lain dapat mengontrol kita, namun kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, ini Bu. Ini penting yang kita bahas yang tadi sesuai dengan yang saya sampaikan. Kita seutuhnya itu, Ibu, Bapak, tidak bisa seutuhnya mengontrol anak didik kita. Namun kita sebagai guru bisa menuntun mereka terhadap perbuatan-perbuatan positif. Sama halnya Bapak Ibu saya kaitkan dengan perintah Allah kepada manusia. Allah kan memerintahkan kita untuk ibadah, tapi Allah tidak maksa. Ya, silahkan kalian nak ibadah, silahkan tidak ibadah, terserah bebas. Karena Allah sudah jelas mengatakan yang beribadah, yang beramal soleh akan dikasih surga, yang sebaliknya yang berbuat maksiat dan lain sebagainya akan dimasukkan ke neraka. Itu semua pilihan kita. Kita nak masuk neraka atau nak masuk surga, pilihan kita. Bebas. Tidak ada pemaksaan. Sama dengan konsep takdir. Takdir itu, Bu, memang kita sesuai dengan kehendak Allah. Tapi pilihan itu ada di pilihan manusia. Tidak seutuhnya Allah yang menentukan. Tapi ada peran pilihan dari manusia. Sama halnya juga misalnya tentang sukses dan gagal. Kalau mau sukses ya kerja, belajar yang rajin, usaha yang maksimal. Kalau sebaliknya ya pasti gagal. Atau pengen kaya, kerja yang rajin, semangat, dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau misalnya kita malas, maka akan miskin. Jadi seutuhnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya Bapak Ibu, seutuhnya pilihan kita. Ya, seutuhnya pilihan kita. Selanjutnya, nah kita bahas adalah apa itu disiplin. Ya, disiplin di sini dikatakan disiplin itu tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda.
Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini penting Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Disiplin di sini dimaknai sebagai suatu yang negatif. Ya, karena disiplin itu sering kita hubungkan dengan kata hukuman, ya, dan juga kepatuhan. Sama halnya juga disiplin dapat menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Nah, hal ini tentu bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dari pendidikan kita. Tentunya menurut Stephen Covey, ya, dalam bukunya beliau mengatakan bahwa disiplin itu sebenarnya membebaskan, bukan mengekang. Ini penting nih kita kutip ya, disiplin itu sebenarnya membebaskan, bukan mengekang. Contohnya nih Bapak Ibu ya, kita disiplin untuk belajar bahasa Inggris. Kita mati-matian menghafal vocab, kemudian belajar grammarnya, disiplin pronunciation-nya dan lain sebagainya. Kita seutuhnya disiplin. Nah, sebenarnya kita disiplin terhadap itu mungkin kita merasa terkekang. Namun dari konsep Stephen Covey ini mengatakan bahwa sebenarnya disiplin itu membebaskan. Membebaskannya apa? Membebaskan kita bisa berbicara dengan orang lain seluruh dunia ini ya, dengan bebas. Dengan bebas tanpa paksaan. Nah, ini tentunya sama halnya juga contoh yang lain, misalnya kita disiplin makan makanan sehat. Kita jauhi makanan-makanan yang kurang sehat. Secara zohir, secara kelihatan mata, kita mungkin terkekang karena tidak bisa menikmati semua makanan. Namun dengan disiplin itu dapat membebaskan kita dari berbagai macam hal. Misalnya membebaskan kita dari penyakit, membebaskan kita juga dari hal-hal yang merusak tubuh kita, dan membebaskan kita juga bisa beraktivitas tanpa ada penyakit yang kita alami. Itulah makna disiplin. Jadi makna disiplin itu seutuhnya adalah kebebasan, bukan keterkekangan atau ketidaknyamanan. Nah, ini mindset yang selama ini mungkin kita anggap bahwa dengan disiplin itu kita dikekang, kita merasa tidak nyaman. Nah, hal itu mungkin harus kita rubah dari sekarang, bahwa dengan disiplin itulah kita bisa menggapai kebebasan. Kebebasan ke hal-hal yang positif tentunya. Oke, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar kan? Ketidaknyamanan. Namun, yang namanya disiplin positif adalah pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri. Nah, ini penting Bapak Ibu, tentunya sebagai pendidik kita harus menanamkan jiwa-jiwa disiplin kepada siswa kita. Nah, karena dengan disiplin positif itu juga akan menuntun murid untuk memiliki sifat disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Adapun nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Adapun nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi saya rangkum Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang mana nilai kebajikan ini yang kita sepakati tanpa ada yang membantah. Misalnya nih, nilai kebajikan toleransi. Semua lintas agama pasti sepakat yang namanya toleransi. Mau dia sukunya apa, mau Islam, agamanya, mau Kristen dan lain sebagainya, semua sepakat dengan nilai toleransi.
Begitu juga nilai kejujuran, semua pasti sepakat dengan nilai kebajikan, yaitu kejujuran. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang menjadi landasan kita sebagai guru untuk memberikan atau menanamkan nilai-nilai kebajikan itu pada diri murid-murid kita. Bapak Ibu, di sini yang penting yang ingin saya sampaikan adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, pertama, motivasi perilaku manusia pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Pertama, kita memberikan disiplin kepada murid. Misalnya nih, kita ingin membuat murid masuk kelas tepat waktu atau masuk sekolah tepat waktu. Nah, motivasi pertama siswa kita ketika dia tidak ingin telat karena merasa akan dapat hukuman kalau telat, ini menjadi level motivasi perilaku manusia level pertama, level yang paling rendah. Nah, tentunya ini bukan harapan kita sebagai guru untuk murid memiliki motivasi ini. Allah. Oke, Bapak Ibu, dengan Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini tentunya motivasi selanjutnya. Mereka mengerjakan atau melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, ini tentunya level sedikit tinggi, level kedua dari motivasi perilaku manusia. Nah, ini tentunya dari dua ini untuk menghindari ketidaknyamanan untuk ini masih termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar. Bukan adalah poin yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang akan kita usahakan sebagai guru untuk menanamkan kepada siswa kita bagaimana siswa itu kegiatan dalam segala macam aktivitas kegiatannya itu bersumber motivasinya dari dalam diri sendiri. Ini disebut dengan motivasi internal atau motivasi internal. Oke, Bapak Ibu, semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya dari 3 motivasi perilaku itu tadi. Nah, kita ini sebagai guru mudah-mudahan kita bisa memberikan atau menuntun siswa menumbuhkan motivasi internal mereka, ya. Bagaimana kita membuat siswa itu melakukan segala aktivitas dalam kesehariannya, baik belajar maupun lain sebagainya, itu memang bersumber dari diri mereka, bukan dari orang lain. Kenapa? Karena ketika motivasi itu bersumber dari orang lain, maka itu sementara, temporary, ya, sementara, tidak selamanya. Jika tersebut hilang atau tidak dilaksanakan, maka murid tidak mau melaksanakannya karena motivasi eksternal. Tapi jika motivasi itu bersumber dari diri mereka sendiri, bersumber dari mereka sendiri, maka itu akan membuat mereka terus melakukan perbuatan baik atau perbuatan positif. Di sini adalah mengatakan itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini kata merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, penjajah, suruhan orang, ya, perintah orang, namun dia bisa membuat diri sendiri untuk bisa memerintah diri sendiri. Inilah yang disebut dengan merdeka, motivasi internal, menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Lanjut, Bu, ini Vera. Oke. Bisa lah, Bu Vera. Kan coba ini. Oke. Oke, silakan Pak Dedi. Pak Dedi mungkin di next saja Pak Dedi ya. Untuk ice breakingnya mungkin kita lewati dulu Pak Dedi. Takutnya nanti
sinyal Pak Dedi makin kusut. Nah, jadi tambah kacau nantinya. Lanjut. Poin setelah SBY, Pak Andre. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Nah, tentu dalam kurikulum mereka. Kayaknya Pak Dedi terpental lagi ya, ada suaranya. Cek mana nih? Halo, Oke, Pak Dedi. Bapak Ibu mohon maaf. Lanjut tentang keyakinan kelas. Oke. Pak Keyakinan Dedi, kelas. kameranya dimatikan saja, Pak Dedi. Kameranya dimatiin. Ya. Nah. Oke, sudah dengar suara Pak Andre ya? Ada Pak, lanjut Pak. Silakan Pak. Oke, keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini tentunya yang namanya keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu memberikan pendapat kita dalam kurikulum Merdeka dan juga di eh, pendidikan guru penggerak itu diajarkan untuk tentang membuat keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya apa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang berpendapat? Oh, berarti maksudnya Bapak Ibu audiens yang mau memberikan pendapat, boleh ya Pak Dedi ya? Boleh, boleh, Bu. Boleh, Bu. Biar dari aku, biar kita bisa saling tukar pikiran lah. Mungkin ada yang berpendapat. Boleh. Ya Bapak Ibu silakan. Kalau ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu tentang keyakinan kelas ya, mengapa bukan peraturan ya Pak Dedi ya? Tapi Iya. keyakinan ya. Oke, itu Pak Andre. Siapa itu? Yang resen saya nggak kelihatan namanya. Ibu Linda, coba Ibu Eh, Linda. Bukan enggak, Pak Rere, Pak Rere. Bu Linda, Pak Rere, Ibu Silakan Linda. Bu Rere. Oh iya. Para suhu semua itu. Bu Linda, coba Bu Linda. Halo Bu Linda, silakan Bu Linda. Apa Kayaknya kepencet Bu ya Linda Kak ya? itu terlaisen, kayaknya kepencet ya. itu. Yang lain. Coba Ibu Nita Erisa. Silakan Bu. Aktifkan Ya, mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. baik ya. Kalau menurut saya, kenapa bukan peraturan tetapi keyakinan? Kalau peraturan itu adalah sesuatu hal yang harus ditaati secara terpaksa, ya, karena harus sesuai dengan aturan. Tetapi kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, disepakati bersama. Jadi ketika seseorang itu melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan, itu adalah berdasarkan kesadaran karena memang sudah diyakini bersama begitu. Jadi kalau peraturan itu terpaksa ya, dipaksa gitu, sedangkan kalau keyakinan itu adalah secara sadar untuk dilakukan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nita Erisa. Ibu Nita dari mengajar di mana nih Bu? Kemudian mapelnya Di mapel apa? SMA Nibung, Mapel Bahasa Indonesia, Pak. Baik, terima kasih Bu Nita sudah menjawab. Selanjutnya Bapak Ibu, silakan tadi Pak Rere ya. Saya lihat Pak Rere sudah raise hand tadi.
Pak Rere, halo Pak Rere. Pak Rere Satria, atau kepencet juga nih? Baik Pak Dedi, langsung dilanjut lagi aja Pak Dedi. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Bu Nita dan atas ini tanggapannya. Ya, benar ya kata Bu Nita, keyakinan itu ditumbuhkan atau dihasilkan dari kesepakatan bersama. Jadi ketika suatu hal yang sudah kita buat kesepakatan bersama, maka itu menjadi keyakinan bersama dan pasti menjadi motivasi internal kita karena sudah kita yakini bersama. Ya, itu Bapak Ibu. Kalau peraturan hanya jadi dari satu arah, dari pihak pembuat saja seperti guru atau sekolah. Oke, lanjut ya. Nah, di sini yang mana merupakan keyakinan kelas? Nah, ini penting juga nih. Kira-kira di sebelah kiri atau sebelah kanan? Boleh Bapak Ibu, silakan dijawab. Yang mana merupakan keyakinan kelas yang tepat? Sebelah kiri yang warna hijau atau sebelah kanan yang warna putih? Silakan Bapak Ibu. Ya baik, Bu Medi ya. Bu Medi Andalita, silakan Bu. Sudah raise hand. Halo Bu Medi. Atau kepencet juga ini Pak Dedi, jangan-jangan. Ini gatal saya Pak, namanya chat. Halo, silakan. Jadi pertanyaannya yang mana Bapak Ibu, sebelah kanan atau sebelah kiri itu yang merupakan keyakinan kelas? Itu ada dua. Silakan berpendapat Bapak Ibu, nanti hadiahnya ada beng-beng ini. Ada. Ini harus dikasih motivasi Atau eksternal Pak dulu, Sadam, Fred. Pak Sadam mungkin dari SMA Rupit. Ya, terima kasih Pak Andre, Pak Terima kasih Dedi. Pak Sadam. Silakan Saudara. Pak Sadam. Jadi gimana Pak Andre? Apa Itu yang ada disampaikan? dua pilihan tuh Pak, di layar itu kan ada yang kiri dan kanan. Nah menurut Pak Sadam yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Berapa? Yang sebelah mana yang merupakan keyakinan kelas? Itu ada slide yang di-share oleh Begitu. Pak Dedi. Jadi dari yang hijau dan yang putih Bapak Ibu, kalau dilihat itu semuanya sama-sama kesepakatan kelas ya judulnya ya Pak Andre. Kalau menurut saya mungkin yang menjadi apa ya yang mengarah kepada keyakinan kelas itu yang putih Pak Andre. Karena Oh, di iya. dalam isinya yang tertuang di sana itu memuat apa ya semacam nilai-nilai kebaikan yang disampaikan Pak Dedi di awal tadi itu ada saling menyayangi, ada bersemangat, dan kemudian ada kepedulian seperti itu. Sedangkan di sebelah itu hanya sebatas sekedar aturan saja gitu, yang dibuat oleh mungkin siswa dan guru di kelas. Tetapi dia tidak memberikan penanaman ataupun penegasan nilai-nilai apa yang akan dicapai terhadap kesepakatan itu. Ya. Terima kasih Pak Andre. Ya, terima kasih Pak Sadam. Semoga sehat selalu Pak Sadam. Siap. Oke, terima kasih Pak Sadam. Lanjut Pak Dedi. Lanjut Pak Dedi, silakan. Lanjut ya. Oke, lanjut. Selanjutnya. Oke, selanjutnya Ibu. Ibu Vera. Oke, bagaimana lagi. membuat keyakinan kelas? Tentunya, oke, cukup Bu. Keyakinan kelas tentunya lebih abstrak dari peraturan. Ya. Ini cara membuat peraturan kelas, kemudian berupaya pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja, asal mudah diingat. Itu yang penting. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, lanjut Bu. Oke, ini tentang keyakinan dari peraturan tersebut. Ini tentunya masih masuk ke apa namanya kebajikan universal. Lanjut ke contohnya, Bu. Oke, boleh diputar nggak, Bu? Videonya biar kita sambil menyaksikan bersama-sama. Oh, ini video. Nah, video itu, Bu. Nah, video kayak diarahkan ke bawah, Ibu. Nah, itu. Sip. Oh, ada suaranya ya.
Oke, selanjutnya Bu, saya ingin jelaskan sedikit. Oke, tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu, pokoknya intinya dari video tersebut, pembuatan keyakinan kelas harus mencerminkan kebajikan, nilai-nilai kebajikan, ya. Dan ini tentunya pembuatan ini harus melibatkan semua pihak, dan mulai dari peraturan dan lain sebagainya harus melibatkan semua pihak supaya menjadi keyakinan bersama. Oke, lanjut Ibu ke poin 5 posisi kontrol saja Bu, 5 posisi kontrol guru. Oke, itu. Oke. Oke, 5 posisi kontrol guru, ini penting juga Ibu, Bapak Ibu semuanya. 5 posisi kontrol ini, pertama adalah penghukum. Jadi, kita ingin memposisikan kita sebagai guru itu sebagai apa? Ya, sebagai penghukumkah, membuat merasa bersalahkah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, pertama, singkat saja, penghukum. Kita sebagai guru tentunya banyak melakukan hal ini ya selama ini mungkin ya. Jadi kita menganggap bahwa ketika anak melakukan pelanggaran bahwa mereka sudah salah dan wajib dapat hukuman. Nah, ini tentunya kurang tepat ya, karena ketika kita menerapkan posisi kita sebagai penghukum, maka akan membekas pada diri anak tersebut. Ya, mungkin banyak pengalaman kita ketika sekolah dulu ya, ketika kita bersalah langsung dihukum, ya banyak sekali itu. Saya pribadi sendiri itu pernah mengalami itu, sampai sekarang masih ingat. Ya, sedikit saja cerita atau saya dulu di pesantren ya, pesantren saya dulu puasa Senin Kamis. Nah, ketika itu saya buka di pesantren itu ada khusus untuk orang yang berbuka puasa, ada makanan khusus. Nah, saya itu dianggap bahwa saya bohong, tidak puasa. Jadi saya dihukum. Padahal saya benar-benar puasa. Nah, tanpa ada klarifikasi dan lain sebagainya langsung dihukum saja. Nah, ini tentunya bisa membekas sampai kita dewasa. Mungkin pengalaman Bapak Ibu semua mungkin ada. Nah, ini tentunya jangan sampai kita balas dendam ibaratnya. Dulu aku cak itu harus cak ini juga. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Selanjutnya pembuat merasa bersalah, merasa kita juga sebagai memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau, dan terakhir manajer. Dari 5 posisi kontrol ini yang paling penting adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya, lanjut Bu ke segitiga restitusi. Oke. Oke, nah segitiga restitusi ini Bu, Bapak Ibu semuanya, ya penting juga. Segitiga restitusi ini adalah salah satu cara kita untuk menindaklanjuti, menyelesaikan ketidakpatuhan siswa kita, atau kita menemukan siswa kita yang sudah melenceng dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Nah, misalnya Bapak Ibu semua, misal ada seorang murid, kita sudah membuat keyakinan kelas kita untuk jangan telat atau tepat waktu masuk kelas. Nah, ketika ada seorang siswa murid kita yang melanggar hal keyakinan kelas tersebut, maka proses yang kita lakukan adalah proses dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Lanjut poin bawah Bu. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif. Nah, di sini Bapak Ibu semua yang penting adalah dari segitiga restitusi ini adalah kita mencoba memberikan penawaran kepada murid bahwa ketika pelanggaran yang dilakukan adalah tentunya harus dikembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama. Hal ini tentu berbeda dengan memposisikan diri kita sebagai manajer, ya, sebagai penghukum atau lain sebagainya. Kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer yang mana kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri atau jiwa para murid kita. Nah, tentunya dari penyelesaian masalah ini
mungkin siswa kita ada yang tetap misalnya melanggar, hal ini tentunya bisa kita lakukan tindakan-tindakan yang lain. Jadi salah satu tindakan segitiga restitusi ini hanya menjadi salah satu cara kita dalam menyelesaikan atau menuntun anak menyelesaikan masalah yang sudah mereka buat. Oke, Bapak Ibu, ini sebenarnya contoh segitiga restitusi. Cuma Adapun kasus pertama yang kami atasi adalah yaitu Lydia tidak terima seolah dituduh oleh temannya untuk menggunakan uang kas kelas untuk keperluan pribadinya. Assalamualaikum. siang Lydia. Siang, Pak. Oke, sudah makan belum? Sudah dong. Alhamdulillah. Oke, Lydia, sudah lama Pak nggak ketemu kamu. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Pak panggil ke sini? Tidak, Pak. Emang kenapa? Oke, tadi Pak dengar kamu di kelas marah-marah sama temanmu, sama Ayu dan sama teman-teman kelasmu yang lain. Benar tidak? Benar banget, Pak. Tadi coba ceritakan ke Bapak, kenapa kamu bisa marah-marah sampai bentak-bentak Ayu di kelas? Aku dituduh sama Ayu dan yang teman yang lainnya bahwa aku makan uang kas untuk kepentingan pribadi saya sendiri, Pak. Saya marah dong dan saya balik ngebentak Ayu di depan kelas. Oke, kalau begitu. Ya tentunya kalau Bapak pasti marah juga ya kalau dituduh kita nggak makan uang kas kelas, tiba-tiba kita difitnah, dituduh makan uang kas. Tentunya marah, tentunya Pak maklumi itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa saja selain bentak-bentak? Saya langsung ngatain Ayu dong, Pak. Soalnya saya kesel banget itu. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman yang lain. Oh begitu. Kamu melakukan seperti itu pasti karena suatu alasan tertentu bukan? Ya iyalah, Pak. Masa kita dituduh dan difitnah, saya harus berdiam diri? Enggak kan? Iya, enggak mungkin lah. Pasti kamu wajar, kamu pasti mempertahankan diri, kemudian membela diri, dan tentunya untung saja kamu hanya sekedar membentak-bentak saja, tidak melakukan hal yang berlebihan, bertindak gegabah, dan hanya sekedar membentak-bentak saja. Ya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya ngebentak saja. Iyalah pasti ya, tapi kamu memilih untuk bertahan dan bersabar. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu ini membentak-bentak Ayu tadi di kelas. Kira-kira tindakan kamu tadi sesuai tidak dengan prinsip dan ketentuan atau keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati selama ini? Enggak Pak, capek Pak sebenarnya marah-marah itu. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan kondisi kamu sekarang? Ya saya sebenarnya sangat menghargai mereka. Mungkin dikarenakan saya dalam kondisi emosi, jadi saya kurang memperlihatkan rasa peduli saya terhadap mereka. Ya tentunya kamu meyakini ya, tidak jikalau menghargai orang lain itu penting bukan? Penting banget Pak. Oke betul, jadi karena meyakini atau karena menghormati orang lain itu penting, tentunya kita perlu yang namanya saling menghargai antar sesama. Namun ada juga keyakinan yang perlu kita sepakati, yang kita jalankan apabila kita sedang marah bukan? Ya saya lebih bisa proaktif mulai dari diri saya sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar dalam mengambil keputusan. Kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Oke, kamu sudah bersedia, bagus. Itu Pak apresiasi. Kalau kamu bersedia, lantas ke depannya kamu pengen menjadi orang yang seperti apa? Saya tentunya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, ya Pak, dan senantiasa lebih proaktif lagi. Oke, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang penyabar? Ya bangga lah Pak, bangga terhadap diri karena bisa menahan diri dari emosi. Oke, tentunya kalau begitu ke depannya semoga Bapak doakan kamu bisa menjadi orang yang lebih sabar lagi. Jikalau ada teman yang menzalimi kamu atau yang memancing emosi kamu, Pak doakan semoga kamu menjadi pribadi yang lebih bersabar lagi dan lebih taat lagi peraturan, kemudian lebih menghormati teman-temanmu sekelas ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pun kasus kedua yang kami tuntaskan adalah berkaitan tentang siswa saya yang bernama Ulfa sebagai siswa, namun ia kerap kali terlambat masuk kelas setelah jam istirahat.
Assalamualaikum, Pak. Siang Ulfa. Siapa? Oke. Ulfa tahu nggak kenapa Pak panggil ke sini? Karena saya terlambat masuk kelas, Pak. Oke, menurut kamu telat masuk kelas itu pada saat jam istirahat sudah selesai, kira-kira itu perbuatan baik bukan? Tidak, Pak. Saya minta maaf ya, Pak. Saya salah. Oke, kamu sadar ya kamu salah? Tidak apa-apa. Tentunya namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti semuanya pernah melakukan kesalahan. Nah, namun di sini Bapak tidak fokus pada masalahnya, tapi Pak fokus pada penyelesaian masalahnya. Nah, sekarang Pak pengen tanya, mengapa kamu bisa telat saat masuk kelas saat jam istirahat sudah selesai? Coba ceritakan, pasti kamu punya alasan tersendiri kenapa kamu telat masuk kelas. Saya kasihkan bermain sama teman saya sebelum jajan ke kantin, Pak. Jadi saat saya makan dan minum, hampir bunyi bel, makanya saya telat masuk kelas. Oke, tentunya bermain bersama teman asik ya, benar nggak asik ya? Iya, Pak. Ulfa ya. Nah, pasti kamu sangat menyukainya. Namun tentunya ada solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain, namun tetap tidak terlambat masuk kelas saat jam istirahat sudah selesai. Ada, Pak. Saya tentunya harus bisa membagi waktu dengan bijak. Kira-kira kamu kapan akan melakukan hal tersebut? Insya Allah, saya akan mulai memperbaiki diri saya mulai dari besok, berkomitmen bagi diri saya agar bisa memperbaiki jadwal saya ke depannya. Oke, jadi Ulfa, masih ingat tidak kamu tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama? Masih, Pak. Coba kira-kira keyakinan apa Ulfa yang berkaitan tentang hal tersebut? Disiplin tepat waktu dan menghargai waktu. Benar sekali. Jadi selanjutnya jika ingin menjadi murid yang baik ke depannya, apa yang akan kamu lakukan? Tentunya kedepannya saya akan lebih menghargai waktu, menghargai nilai, dan menghargai guru yang sedang mengajar agar saya menjadi lebih baik lagi. Baiklah ya, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Kamu tentunya Bapak yakin bisa menanamkan nilai baik dan dapat mengatur waktu dengan bijak sehingga kamu tetap bisa bermain sama kawan, tetap bisa ke kantin juga, namun tetap tidak terlambat masuk kelas saat jam istirahat sudah selesai. Baik, Pak, terima kasih atas nasihatnya. Baiklah Ulfa, Bapak doakan semoga kamu bisa lebih bijak lagi mengatur waktu, tetap bisa bermain ke kantin dan tetap tepat waktu masuk kelas saat jam istirahat selesai. Bapak yakin kamu bisa. Sukses ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Natalia dari kelas 12 Nia 2. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Dedi karena telah memberikan saya berupa nasihat serta bimbingan tentang pentingnya menghargai sesama teman. Saya harap saya bisa mengendalikan emosi saya serta bisa menghargai teman untuk ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatia Syafitri. Saya dari kelas 12 Nia 2. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedi karena telah memberi nasihat saya tentang bagaimana pentingnya menghargai waktu. Dikarenakan saya telah melanggar keyakinan kelas, saya harap kedepannya saya bisa lebih menghargai waktu lagi dan bisa menjadi kepribadian lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, penutup, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Itu saja, mohon maaf Bapak Ibu semua ya, saya pribadi mungkin tadi penyampaian masih kurang karena pertama mungkin kendala sinyal atau mungkin ada penyampaian saya yang kurang tepat, dan mungkin ini tentunya dapat kita jadikan bahan diskusi bersama. Setelah ini saya kembalikan kepada host, kepada Pak Andre. Saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi sudah menyampaikan materi tentang budaya positifnya.
Baik Bapak Ibu, kita langsung ini kita sebaiknya kita dengarkan dulu ya pemaparan yang kedua ya, Bu Vera ya. Atau kita sesi Oke. tanya jawab dulu? Tanya jawab dulu atau langsung ke sesi yang kedua, Bu Mary. Bu Mary ya. Baik, kita langsung saja. Bu Mary Juniarti, SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Boleh ini? Boleh satu pertanyaan dulu kali ya untuk Pak Dedi kali. Ya, boleh. Silakan. Boleh, Bu. Silakan Bapak Ibu. Biar rekamannya ini maksudnya. Iya. Bisa dipotong ya kayak gitu ya. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin. Pak Rere, silakan Pak Rere. Ya, Pak Rere yang ditunggu-tunggu dari tadi. Kami selalu menantikan dirimu, Pak Rere. Kedengaran nggak, Pak? Oke. Suaranya kurang besar tapi, Pak. Halo, Pak Rere. Apakah Rere, terpental? buka kamera dong. Rere, buka kameranya biar yang lain tahu yang mana sih Pak Rere, dari mana, cek itu kan. Loh. Siap. Gimana? Kedengaran nggak suara saya, Bu Vera, Pak Andre? Ya, ada, Pak. Silakan, Pak. Oke, mohon maaf ya Bu Vera, sinyal tidak mendukung kalau hidup kameranya. Oke, gini ya. Jadi terima kasih luar biasa sekali pemaparan dari Pak Dedi. Sangat-sangat menambah wawasan kami sebagai guru gitu kan. Semakin menguatkan kami dengan adanya materi dari Pak Dedi ini. Oke, Pak Dedi, izin saya bertanya. Ini bukan bentuknya ini sharing ya. Di sini saya terkendala gini ya Pak Dedi ya. Ada salah satu siswa kami gitu kan. Bermasalah. Nah, bermasalahnya ini kenakalannya itu bermacam-macam. Terlambat ada sama dia, terus itu nakal ada sama dia, lalu tidak pernah masuk kelas ada sama dia. Nah, di sini kita terkendala dengan peraturan pemerintah bahwasanya kita tidak boleh tidak menaikkan anak didik kita, gitu kan? Jadi pada akhirnya kami berupaya bagaimana menuntun anak ini kembali ke jalan yang benar, gitu kan? Dengan berbagai cara termasuklah segitiga restitusi ini tadi. Nah, alternatif yang terakhir segitiga restitusi tadi sebagai opsi yang terbaik menurut beberapa pakar gitu kan, ternyata masih juga tidak mempan gitu Pak Dedi. Nah, saya mohon bagaimana masukan dari Pak Dedi terkait permasalahan anak didik kami ini Pak Dedi. Karena kalau kami memikirkan dia ya, sangat disayangkan kalau kami mengambil keputusan yang sangat merugikan masa depannya, mengingat posisinya sekarang sudah kelas 3 gitu Pak Dedi. Jadi mohon kiat-kiatnya dari Pak Dedi bagaimana baiknya menangani ataupun mengatasi permasalahan anak ini agar kembali ke kodratnya sebagai anak gitu kan. Mungkin itu saja dari Pak Dedi. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih Pak Dedi. Iya, baik. Terima kasih Pak Rere. Sama seperti Rukol ya. Pak Rere luar biasa, pertanyaannya sangat inspiratif. Saya sangat sepakat dengan Pak Rere. Baik, Pak Dedi. Itu tadi pertanyaan dari Pak Rere. Silakan dijawab ya, Pak Dedi ya. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih Pak Rere atas pertanyaannya. Ya, mantap sekali pokoknya. Ya, ini sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu semua ya, ini sebenarnya terjadi pastinya ya, terjadi di sekolah kita masing-masing ya. Yang mana mungkin di sekolah kita menemukan beberapa siswa yang memang butuh penanganan khusus. Keaktifannya terlalu overaktif lah ibaratnya ya, overaktif. Nah, mungkin ya yang saya sampaikan tadi dari segi kebijakan dinas, di kebijakan pemerintah ya tentunya melarang kita untuk tidak menaikkan siswa. Nah, dari segi itu juga bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Mungkin siswa kita rasanya mungkin beberapa guru itu tidak redo kalau menaikkan si A misalnya, karena kenakalannya sudah luar biasa misalnya. Nah, padahal pertama yang kita pelajari selama ini adalah untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi, segitiga restitusi ini bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada siswa kita. Namun itu menjadi salah satu
cara pertama yang harus kita laksanakan, karena tentunya tidak setiap murid itu tidak mau berubah, pasti ada berubah, tinggal kapan, ya, kapan dan waktunya saja. Sama halnya mungkin yang namanya kita menumbuhkan nilai-nilai kebaikan dalam diri siswa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Misalnya membuat siswa kita rajin masuk kelas, kebanyakan kan tidak naik itu karena tidak rajin masuk kelas atau sering berantem dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentunya butuh waktu. Nah, butuh waktu itu tentunya ya menjadi problem bersama ya. Mungkin pendapat guru-guru yang lain ada tambahan lagi mungkin. Kalau saya sih memang ya pertama harus didoakan pertama. Karena apa? Karena itu ya kalau kita sudah berusaha dengan cara usaha yang telah kita lakukan dengan maksimal dengan cara yang sudah kita terapkan, mulai dari nasihat, ya bahkan sampai mungkin hukuman, ya karena mungkin hukuman itu bisa dilakukan karena opsi terakhir. Kalau memang anaknya sudah memang bandel, mungkin dengan hukuman bisa berubah karena mungkin ada orang itu dengan hukuman lah satu-satunya cara dia bisa berubah dengan menumbuhkan nilai kesadaran tidak sadar-sadar. Dia dihukum baru sadar, baru benar. Ada juga. Ya, ada juga. Jadi tidak menutup kemungkinan hukuman bisa diperlakukan. Nah, namun itu opsi terakhir ya, kalau bisa dihindari. Nah, untuk itu tentunya butuh penanganan yang khusus, musyawarah yang intens mungkin dari guru-guru yang lain, dari sekolah, dan yang paling penting ini adalah dari hubungan kita dengan orang tua si anak itu. Nah, bagaimana anak itu? Kebanyakan nih saya alami sendiri di sekolah saya. Anak-anak yang butuh perhatian khusus ini memang kurang kasih sayang dari orang tua. Bahkan orang tuanya mungkin bercerai, dia tinggal sama nenek baik. Nah, ini tentunya butuh penanganan khusus dari kita sebagai guru. Mungkin kita kolaborasi dengan walinya, mungkin bagaimana menangani anak tersebut. Nah, ini mungkin sedikit jawaban saya. Kalau mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, boleh saya persilahkan. Terima kasih Pak Rere. Baik, terima kasih Pak Dedi sudah menjawab. Kita coba untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Despayuda Handriansyah. Silakan Pak, aktifkan mikrofonnya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum. Salam kenal dari Despayuda Handriansyah dari SMA Negeri Rupit. Tentang budaya positif. Budaya itu kan kebiasaan yang dilakukan di suatu komunitas atau populasi lah begitu, yang akan menjadikan budaya karena terus-menerus dilakukan gitu. Bagaimana kita menyikapi kalau budaya ini atau kebiasaan ini belum jadi budaya? Nah, ini kan baru, jadi baru. Kemudian dengan segitiga restitusi tadi hanya beberapa guru yang melakukan begitu untuk dilakukan lebih dari 2 orang atau populasi gitu kan, tapi yang melaksanakan di komunitas kita itu hanya beberapa gitu, makanya sulit untuk menjadi budaya begitu. Jadi mohon pencerahannya atau mohon sarannya begitu, karena bagaimana agar tercipta budaya positif ini sesuai dengan harapan kita begitu Pak. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan jawabannya bisa mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Despa dari SMA Negeri Rupit. Silakan Pak Dedi ditanggapi tadi pertanyaan dari Pak Despa. Mungkin ada yang lain, mungkin Pak Andre yang ingin menambahkan, nanti saya juga sedikit menambahkan. Mungkin yang lain ada yang ingin menjawab, mungkin sudah gagal ingin menjawab. Teman-teman CGP lain mungkin pasti ingin menjawab, mungkin ada, silakan. Ya Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau ada yang boleh Pak Andri? Ya boleh, silakan Bu Vera. Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan yang sudah diberikan oleh host untuk saya sedikit berbagi kepada Pak Despayuda, yang kalau yang saya tangkap tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya menumbuhkan atau membudaya
agar kebiasaan positif ini atau disiplin positif ini bukan hanya sekedar kebiasaan tapi menjadi budaya di suatu sekolah yang artinya diterapkan oleh semua warga sekolah. Jadi kalau menurut saya dan itu juga belum tercipta juga di sekolah kami. Jadi menurut pemikiran saya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai guru. Yang pertama adalah tentu saja dimulai dari diri kita masing-masing, harus dimulai dari diri kita dan dari hal-hal yang paling sederhana. Jadi kita setidaknya memberikan contoh dulu bahwa diri kita sudah menunjukkan budaya disiplin positif yang mengarah kepada nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi misalkan kita tidak datang terlambat, ketika kita ada jam mengajar masuknya tepat waktu, dengan seperti itu kemudian siswa akan berimbas atau akan berdampak kepada peserta didik. Kemudian bisa dengan begini Pak Yuda, Pak Despa. Jadi itu kan sudah ada pengimbasan dari CGP masing-masing. Sebenarnya kalau dimulai dari diri kita, yang penting kan kita harus konsisten, kemudian meningkatkan kesabaran dan emosional kita. Karena ketika kita melakukan budaya positif, belum tentu semua orang menerima. Pasti ada beberapa bagian yang kita katakanlah sebagai haters, yang akan mengatakan Allah cakiyoan, seperti itu kan pasti ada. Tapi balik lagi ke niat kita bahwa untuk membangun budaya positif, dan itu tidak mudah, butuh waktu, butuh konsisten, dan butuh harus benar-benar niat dari hati kita. Jika sudah dimulai dari kita, kemudian pelan-pelan kita mengajak teman kita, atau dengan cara pengimbasan, jika seluruh guru sudah melaksanakan keyakinan kelas, maka keyakinan kelas ini akan menjadi karakter yang nantinya akan membudaya. Kalau sudah berkarakter, sudah membudaya di satu kelas, insya Allah beberapa kelas akan mengikuti. Jadi dari beberapa kelas akhirnya menjadi budaya sekolah. Kira-kira seperti itu. Jadi tetap dimulai dari diri Pak Despa dulu, kemudian konsisten untuk melakukan hal-hal bermanfaat yang kecil yang nantinya akan berdampak pada hal-hal yang besar. Jadi step by step dari hal kecil insya Allah akan berdampak menjadi besar, bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa membantu Pak Despa. Kalau kurang membantu nanti bisa langsung ditanyakan kepada narasumber kedua. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Vera Utami Putri sudah Boleh menanggapi? Ya, silakan Pak. Saya dulu pernah ya awal-awal gitu kan. Ya benar kata Bu Vera tadi tuh. Awal-awal saya rajin saya di depan gerbang gitu kan. Apalagi baru-baru selesai perajab gitu. Ada guru senior yang bilang, pegawai baru, PNS baru selesai perajab, sok kerajinan. Ada seperti itu. Ya, jadi kemudian akhirnya kita nggak bisa melawan arus, Pak. Akhirnya saya menepi dari arus itu gitu kan. Bagaimana Bu Vera kalau tidak hanya siswa saja yang bikin kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Jadi guru juga dibuatkan juga untuk apa itu? Keyakinan atau kesepakatan sekolah lah gitu. Jadi apa kesepakatan guru untuk melaksanakan kegiatan daripada apa namanya nih? Budaya positif ini begitu Bu Vera. Masih. Benar sekali Pak Despa, saya sudah kepikiran dan saya sudah kepikiran, sudah ada draftnya, nanti saya akan ajukan ke pimpinan apakah itu bisa diberlakukan atau tidak. Kita akan membuat keyakinan sekolah yang akan kita yakini bersama bahwa itu bagus untuk kita untuk diterapkan di sekolah. Misalkan tidak terlalu sering izin, berarti kan ya ubah dulu dari kalimat positif geser ke dari kalimat negatif kita geser ke positif. Kemudian nilai kebajikannya apa? Itu saya sudah punya draft yang nantinya saya akan diskusikan dengan pimpinan saya. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk merealisasikan keyakinan atau kesepakatan antara kita sesama guru. Seperti itu, Pak. Bisa, sangat bisa. Apalagi itu Ibu Wakurnya ada. Tinggal konsultasi dengan Kepsek diberlakukan, insya Allah bisa. Asal kita semua komitmen bahwa kita akan menerapkan budaya positif itu di sekolah. Karena itu kan sangat penting untuk menumbuhkan karakter peserta didik. Demikian. Saya kembalikan ke Pak Andre. Baik, terima kasih. Luar biasa, interaktif sekali ya. Kita boleh refleksi sejenak ya Bapak Ibu ya. Baik, bagi Bapak Ibu yang bisa merefleksi, silakan mengaktifkan mikrofonnya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, atau bagaimana perasaan Bapak Ibu.
Atau dari ini lah, dari Pak Dedi lah. Bagaimana Pak Dedi, apa yang Pak Dedi rasakan hari ini? Oke, refleksi saya, Bismillahirrahmanirrahim. Refleksi saya Bapak Ibu pada malam hari ini, pertama ya tentunya saya sangat bangga ya bisa saling tukar pengetahuan, tukar pengalaman, tukar ilmu dengan ibu guru hebat semua, terus di kabupaten kita tercinta ini Muratara. Tentunya harapan besar dengan adanya komunitas ini, komunitas baik ya, bisa menimbulkan, bisa memberikan efek dampak yang besar bagi pendidikan kita, terkhusus di Muratara dan lebih khususnya di sekolah kita masing-masing. Karena tentunya yang namanya gebrakan tidak mungkin langsung besar, pasti itu ya, namanya perubahan tidak mungkin bisa besar langsung besar, pasti bertahap mulai dari kalau di Islam itu mulai dari keluarga, kalau kita di sekolah pasti mulai dari sekolah kita masing-masing, sehingga tentunya mulai dari sekolah kita menjadi lebih baik lagi, kemudian di kabupaten, provinsi, bahkan nanti sampai bisa merubah gebrakan pendidikan Indonesia ini, memajukan lagi, bisa menjadi pendidikan yang luar biasa tentunya, dan tentunya bisa mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman damai dengan kemajuan pendidikannya. Itu saja Pak Andre, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Berikutnya dari Bu Mary ya, refleksinya Bu. Silakan Bu. Saya berusaha untuk merefleksikan dari peristiwa kemarin ya, Bu Vera yang menelpon untuk menjadi narasumber. Saya sangat senang sekali. Ya, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan dan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan webinar ini untuk berbagi praktik baik. Di samping saya juga melaksanakan tugas kita untuk aksi nyata modul 1.4, saya juga merasa senang bisa bertemu dengan guru-guru dari sekolah lain, dari dari SMA lain. Di sini kita bisa berdiskusi dan sharing bersama. Terus peristiwa apa dengan kegiatan ini kita bisa sama-sama memberikan semangat masing-masing dalam melaksanakan webinar ini. Terus pembelajarannya banyak sekali yang saya bisa dapatkan dari pembelajaran malam ini. Tentu selama ini saya belum pernah Bapak Ibu menjadi narasumber, jujur saja ini adalah yang pertama. Terima kasih. Jadi tidak berusaha untuk menjadi terbaik, maksudnya gini adalah bagaimana kita sharing bersama, dan saya juga belajar untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran, dalam menerapkan tentang budaya positif. Dan harapan saya di future, semoga budaya positif ini bisa kita diterapkan di sekolah, dan harapan saya ini adalah langkah awal saya menjadi narasumber dalam webinar, dan berusaha nanti lebih baik lagi untuk mencari-cari ilmu lagi, belajar lagi bersama. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Mary. Ya, itu tadi refleksi model 4F. Baik Bapak Ibu, kita akhiri webinar ini ya Bu Vera ya. Kita tutup ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, selalu rukun dengan keluarga kita ya Bapak Ibu ya. Itu yang paling penting, membagi waktu antara guru penggerak, tugas, dan segala macam lah pokoknya. Ada yang mau disampaikan lagi Bu Mary? Kita foto bersama. Oke, kita tutup ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Kita Andri. tutup dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.